Punya sendiri Mas ya? Iya. Berapa ukurannya? Enggak, harganya 600. Masya Allah, 600 juta. Cash. Ya cash. 600 juta. Iya. Tapi perkenalan saya dengan dia pas sampai saat saya tanya itu di tahun ke-6. Artinya anggaplah di tahun ke-6 dia sudah bisa bayar 600 juta dari mulai tadinya gudang itu sewa menjadi pindah tangan atas nama miliknya. Yang dilakoni cuma tadi saya bilang, tukang melon 3 kilo keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tukang melon 3 kilo. Melon 3 kilo itu maksudnya gas LPG 3 kilo ya. Kan populisnya disebut dengan melon 3 kilo ya. Tukang melon 3 kilo bisa punya gudang pribadi. Nah, itu temanya. Dahsyat ya. Jadi saya cerita ya. Saya kenal sekitar 7 tahun yang lalu. Sebutlah namanya Kamto. Saya tidak pernah berlangganan dengannya gitu kan. Karena saya punya SPBE kenalan tersendiri gitu kan. Bahkan saya juga sampai ke level agennya dari SPBE tersebut saya kenal semua insya Allah gitu kan. Makanya saya tidak putuskan untuk terlalu intim dengan beliau gitu kan. Terlalu akrab dengan beliau. Sebatas kenal aja. Say hello gitu. Karena dia tidak ngambil dari SPBE teman saya. Tidak ngambil dari bawahnya SPBE teman saya dan seterusnya kan gitu. Tapi saya kenal. Dan saya perhatikan dari mulai saya tahun, yang saya ingat sih 7 tahun dia mulai mulai nganter-nganter gitu ya, mulai nganter-nganter keliling pakai gerobak ala kadarnya gitu kan, gerobak ala kadarnya satu gerobak kalau nggak salah saya pernah hitung 14 eh 7 ya 14 ya 14 kali bawa gitu. Terkadang dia paksakan untuk bisa sampai 20 kan gitu ya. Tapi bukan masalah 14 atau 20 isi kapasitas dalam gerobak yang dibawa atau didorong setiap harinya. Yang menariknya adalah si Kamto ini tidak pernah pantang menyerah dengan semua kondisi. Kondisi panas ya sesuai dengan kebiasaan orang-orang kita, tukang-tukang kita ya pakai topi, pakaiannya tidak terlalu tebal dan sebagainya. Begitu kondisi hujan, dia lebih profesional dibanding tukang lainnya. Mantelnya luar biasa, kadang-kadang pakai payung juga yang langsung di kepala gitu. Tek, tapi payung gitu kan. Yang udah pakai mantel, Masya Allah. Itu dengan dua kondisi saya lihat ini orang nggak sembarangan nih gitu. Nah yang terakhir yang sering saya bilang dia tuh sangat konsisten. Setiap pagi saya lihat 6:30 dia udah mulai ngemas-ngemas di gerobaknya yang ala kadarnya sangat sederhana dan tidak terlalu keren untuk ukuran kita saat ini. Kalau dibikin keren bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak mau gitu kan. Nah sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun saya jarang ketemu karena tidak lewat situ. Di tahun ke-6 saya tiba-tiba rindu pengen ke situ dan saya coba mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja mas? Dia bilang gitu kan. Ih mas Kanto kemana aja? Oh saya di sini terus. Iya saya lama nggak lewat sini. Terus saya bilang, ini gudang udah punya sendiri. Kok tahu? Masya Allah. Padahal saya nebak doang. Nebak doang gitu. Kenapa saya bilang udah punya sendiri? Karena dulunya itu tempatnya bukan cuma gas. Tapi ada aqua, ada minyak tanah ya. Kan masih ada minyak tanah. Dan sebagainya gitu. Kenapa akhirnya saya tebak ini gas karena tinggal gas doang gitu loh. Dan dia lagi mulai nyusun dari tumpukan-tumpukan gas yang segitu banyak. Jadi kalau bukan punya dia nggak mungkin dia ngambil sendiri kan gitu kan. Punya sendiri mas ya? Iya. Berapa ukurannya? Enggak, harganya 600. Masya Allah, 600 juta. Cash. Ya cash. 600 juta. Iya. Saya nggak tanya lagi. Berapa lama dia ngumpulin 600 juta. Ngerinya dibilang kepo. Tapi perkenalan saya dengan dia pas sampai saat saya tanya itu di tahun ke-6. Artinya anggaplah di tahun ke-6 dia sudah bisa bayar 600 juta dari mulai tadinya gudang itu sewa menjadi pindah tangan atas nama miliknya. Yang dilakoni cuma tadi saya bilang, tukang melon 3 kilo keliling. Dan sampai saat ini dia masih melakoni sebagai tukang melon 3 kilo keliling. Tapi yang ambil sama dia banyak gak? Banyak, termasuk tukang melon itu juga. Lagi-lagi saya sebutkan melon yang dimaksud adalah gas 3 kilo ya. Kan sebutan dari pemerintah dan sampai ke masyarakat disebut melon 3 kilo. Bukan buah melon gitu ya. Jadi minimal ada dua yang bisa kita tarik dari pelajaran untuk kita terapkan dari seorang Mas Kamto. Pertama, kegigihan dan tidak malu.
Padahal usianya di bawah saya loh, 48 atau 49. Sementara saya 53. Usia dia yang masih muda harusnya malu dong ya. Masa belum 50 udah dorong-dorong gitu kan. Ganteng pula gitu kan. Kagak hitam kan gitu. Dia enggak tuh. Gigih dan tidak malu. Yang kedua ini yang saya salut. Dia konsisten melakoni. Nggak mau tahu orang kaya mencibir ke orang muda nyeleneh-nyelenehin. Ya tadi 6 tahun ternyata 600 juta sudah jadi miliknya. Gudang tadinya dia saya. Masya Allah ya. Jadi pembelajaran dari tukang melon 3 kilo keliling bernama Mas Kamto adalah ya gigih, tidak malu, konsisten, dan yakin pada Allah. Nah, yakin pada Allah, walaupun saya tempatkan terakhir, sebenarnya itu paling utama gitu. Tapi biasanya kita kalau seandainya udah ditaruh utama, itu yakin kepada Allah nomor satu, akhirnya videonya dimatiin. nggak didengar lagi. Jadi saya strategikan, saya siasatkan di bawah dari poin-poin yang sebelumnya saya sebutkan. Harusnya yakin pada Allah utama gitu kan. Para nabi dan rasul itu sebelum melakukan apapun juga ciri khasnya adalah tawakal dan yakin pada Allah. Gitu kurang lebih. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.